Oke ya, sahabat semuanya ya, sampai berjumpa kembali. Nah, oke, untuk di video kali ini saya akan menunjukkan ya. Ini kita bongkar. Ini sebuah paket, isinya itu bak kopling kanan. Ya, seperti ini ya, seperti punya saya. Nah, oke, ini kita bongkar. Ya, biar saya tunjukkan apa-apa saja isinya dan apa-apa saja yang perlu dibeli ya. Karena ini belum seutuhnya komplit. Masih ada lagi yang perlu dibelanjakan. Kita bongkar dulu ya. Oke, ini untuk yang sebelah kiri. Ya, ini untuk bak yang sebelah kiri ya. Dan ini untuk yang sebelah kanan. Ya, agak berat kotaknya. Ini tali tali koplingnya ya. Nah, dan untuk yang punya teman-teman, karena ini biasanya kepanjangan. Ya, kopling itu kepanjangan dia. Ya, talinya kepanjangan seperti ini. Nah, ini enggak kepanjangan ya. Ini saya punya XR, XR Post One ya, yang ori beli. Ya, yang KW juga bisa ya. Aman. Ya, biasanya ini kepanjangan talinya. Oke, lalu kita cek di bagian stutnya. Nah, dan ini biasanya stutnya itu kependekan. Stutnya kependekan ya, kurang panjang. Kita cek. Ya, ini ya isinya ya. Ini dudukan tali kopling. Nah, ini stutnya. Ini nggak bisa dipakai. Ya, kependekan. Untuk stut yang ini aman. Ya, stut ini nggak ada masalah sih. Yang jadi permasalahan itu stut yang kecilnya ya, yang di rumah koplingnya itu kependekan. Nah, ini terlalu pendek. Ini nggak bisa dipakai ya. Jadi yang kita pakai itu ini. Nah, dan untuk stutnya ini, stut kecilnya ini harus beli lagi. Atau bisa buat dari as roda Supra. Ya, as roda depan Supra atau as belakangnya lah. Nah, itu untuk panjangnya aku biasa tuh bikin di 33, 34 atau 35. Nah, cara ngitungnya itu dari sini. Yang ukurnya ya. Nah, ini kita kasih 35. Berarti segini ya. Ini paretannya. Nah, di sini sampai sini itu 35. Ya, kalau sampai sininya itu beda, paling tambah lagi lah. Jadi 38 gitu ya. Ini 3 mili kita kasih, berarti 38. Ya, ada juga ya di online shop itu panjangnya 40 mili. Yang 40 mili itu dia keseluruhan. Nah, seperti ini. Seperti ini panjangnya. Kalau yang di online ya. Nah, jadi ini stud ini nggak bisa kita pakai. Ya, nanti kita buat sendiri aja dari Asroda Supra. Ya, kita custom sendiri. Oke, untuk itu lanjut ke ini. Apalagi, oh ini tutupnya ya. Ini tutup baknya. Ini rumah koplingnya. Tutup rumah kopling. Nah, ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ini tutup rumah koplingnya.
Nah, oke ya teman-teman ya. Ini di bagian pentingnya juga nih, karena nggak semua orang tahu di bagian sini. Ya, itu apa? Apa yang perlu dirubah di sini? Nah, itu yang perlu dirubah ini ya. Kita tunjukkan. Ini ada pembatas. Nah, ini pembatasnya. Ini dibuang di bor duduk atau bor milling. Ini dibuang ini pembatasnya ini. Kalau nggak dibuang, nanti stutnya mentok. Coba ya. Nah ini kalau nggak dibuang ya, kalau nggak didalami lagi itu ada sekitar dikurangi 3 mili lagi lah, 3 mili atau 2 mili. Nah itu ya. Pokoknya jangan sampai tembus, jangan sampai jebol. Ya, jangan sampai jebol. Nah, karena ini ada pembatasnya dia. Ini tuh dibuang. Kalau nggak dibuang nanti dia itu mentok. Ya laga. Makanya kebanyakan itu stutnya udah dibeli ya. Stutnya udah bagus, yang panjang dibeli. Ternyata ditarik tuh mentok, keras. Ditarik nggak bisa, keras. Karena itu mentok di sini dia. Nah, mentok di pembatasnya itu. Nah, jadi itu dibuang, dibor. Nah, udah itu selesai itu stutnya ya. Stutnya udah pakai yang panjang stutnya. Lalu ini dibuang, udah dibuang ya, sekitar 2 mili atau 3 mili. Pokoknya dia jangan sampai jebol. Jangan sampai tembus. Jangan sampai bolong ya. Nah, baru itu ada lagi. Nah, ini bearingnya. Bearing atau bos itu bisa masuk di sini. Nah, ini kan kecil. Nah, sedangkan ini di dalamnya ini besarnya sama ya, sama ini. Nah, dia itu jadi nggak ada bos-bosannya. Pakai bos bisa atau bearing bisa di online shop ya. Nah, tapi aku sering pakai dalaman bearing. Dalaman bearing yang kecil itu ya. Dalamnya masuk, baru yang bagian luarnya itu dibuang. Nah, baru itu perlu digerinda lagi. Ya, digerinda lagi. Cara gerindanya cuma kita masukkan bosnya ya. Bos bekas bearing kecil tadi kita masukkan lalu digerinda di sini. Digerinda ya. Itu sampai rata. Sampai rata sama ini, besarnya sama, sampai besarnya sama seperti ini. Lalu kita masukkan dari sini. Masukkan. Nah, itulah yang untuk menahan ini, menahan di bawah. Jadi dia tuh asnya bisa bisa lebih normal ya. Dia tuh bisa lebih awet. Dia tuh nggak goyang gini ya kalau lagi narik. Nah, sebenarnya bisa bisa tanpa bos itu. Cuma ya biar lebih awet aja kan gitu. Biar lebih supaya dia lebih presisi, lebih bagus. Sebenarnya nggak terlalu goyang, ya, nggak goyang ya. Cuma nanti lama kelamaan udah masa pemakaian nanti ini jadi oblak ini sini, jadi nanti goyang. Nah, lebih baik dikasih bos-bosan bawahnya ini. Nah, jadi seperti itu aja. Nah, untuk teman-teman yang ada masalah engkolnya tuh dia seret kalau dipasang, pasang engkolnya ya, dipasang baknya ini, pasang baknya, udah dikunci, bautnya semua dikunci. Itu ketika di engkol itu engkolnya nggak bisa balik lagi. Nah, itu permasalahannya dari sini. Ini lubangnya dibesari lagi. Ya dicuner sedikit-sedikit, dites masukkan ya. Sampai engkolnya tuh lancar baliknya. Atau bisa itu di double packing ya. Packing bloknya di double, kasih dua yang ori ya. Supaya dia itu agak tinggi. Nah, itu memang masalahnya di bagian ini. Itu kurang presisi di lubang engkolnya. Ya wajar lah ya, namanya juga barang-barang yang biasa kan gitu. Pasti perlu ada ubahan. Nah, untuk engkol yang di situ. Lalu untuk yang bagian ini ya. Nah, ini ada juga permasalahannya, teman-teman. Habis dipasang itu persnelengnya tuh seret. Persnelengnya seret. Tekan dia nggak mau balik lagi. Ditekan masuk ke depan dia nggak mau balik, dia tuh seret. Nah, itu permasalahan juga di lubang sini. Nah, lubang sini dibesari juga. Atau bisa di amplas aja lah, ya digosok amplas. Digosok amplas. Nah, itu udah lancar nanti. Nah, itu masalahnya di sini. Ya, oke ya.
Nah, jadi untuk kopling kanan itu harganya bervariasi. Ada yang 350 ribuan sampai yang 700 ribuan. Ya tergantung masing-masing lah mau beli yang mana. Ya kalau yang harga 700 ribuan itu udah tinggal pasang ya. Itu tinggal pasang. Tinggal pasangnya seperti apa? Nah, ini udah nggak perlu beli-beli lagi. Stutnya ini udah pas. Terus terus tali kopling juga tuh nggak, tali koplingnya nggak kepanjangan. Itu udah pas tali koplingnya. Ya, jadi udah rapi kan gitu. Itulah. Nah, lalu di sini ya. Ini dudukan talinya ini. Ini nggak bisa langsung dipasang. Ya, kita tes, kita paskan ya. Nah, ini dia tuh jauh lubangnya. Nah, jadi tuh ini perlu ditekuk, baru ini juga perlu dikebawakan juga, tekuk ke bawah. Nah, seperti inilah dia. Nah, itu kan bengkok dia ya. Ini dia bengkok. Nah, ini lekuan dari sini dia bengkok. Jadi itu memang memang cara masang ini agak perlu paksaan. Ya, perlu dipaksa supaya bisa masuk. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk pengalaman saya sendiri selama pakai kopling kanan itu enak koplingnya ya. Koplingnya lancar, tuh nggak pernah seret kayak gitu ya. Tali kopling juga awet. Nah, jadi kalaupun tali kopling putus, kita tuh nggak perlu bongkar-bongkar bak sebelah sana ya. Nggak perlu tangan kita itu hitam-hitam lagi. Ya, karena kalau buka bongkar bak sebelah sana itu pasti kotor. Dari sini ya, pasti itu kotor. Banyak oli, pasir, yang kotor tangannya. Tapi kalau kopling kanan ini aman kok. Ya, kita bisa ngerjain di luar aja. Itu kelihatannya kan. Nggak perlu kita bongkar-bongkar bak lagi. Jadi tuh kerjanya bisa lebih cepat. Untuk tali koplingnya juga awet loh. Karena dia tuh koplingnya lancar, nggak pernah seret ya. Koplingnya tuh lancar ya, seperti motor-motor biasa lah ya, seperti Vixen atau CBR. Ya, jadi itu dia lebih lancar aja koplingnya. Karena itu stutnya dia tuh selalu terendam oli. Beda kalau di stut kiri bawaannya ya. Nah, ini dia tuh nggak kena oli. Jadi harus kita sendiri tuh yang rajin ngasih oli. Biasanya tuh kita buka tutupnya ya. Buka tutupnya. Nah, itu kita suntik oli dari sini. Kasih oli. Supaya itu lirnya itu lancar. Nah, jadi kayak gitu. Ya, jadi enaknya ini nanti misalnya nih ya ada bermasalah di kopling kanan, ini kita bisa tetap pakai kopling kirinya. Bisa kita gunakan kopling kirinya ya. Kita tinggal beli stutnya aja. Udah jadi kopling kiri. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Ya, enak lah pokoknya pakai kopling kanan ini. Bagus. Ya, untuk teman-teman itu tadi ya, beda harga, beda kualitas pastinya. Itu sudah pasti. Ya, kalau mau harga yang murah seperti ini tadi ya, itu banyak bahan. Stutnya ini beli lagi gitu ya. Baru juga tali kopling itu nanti kepanjangan, terlalu panjang ini. Beli lagi tali kopling punya Swiss Air. Nah, jadi seperti itu aja untuk teman-teman yang masih bingung atau ada keluhan yang susah pasang ya gitu. Nah, jadi udah saya jelaskan semua tadi. Oke ya, teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang pakai pair racing itu walau sudah pakai kopling kanan itu dianjurkan di seling aja lah ya. Dioplos aja pair racingnya. Dua racing dia itu dua standar. Nah, jadi itu tuh jadi dia bukaannya bisa rata. Nah, kenapa Bang? Kalau pakai pair racing 44, nah itu terlalu keras. Nah, itu nanti jadi koplingnya tuh kurang enak tarikannya. Jika ditarik, dia tuh masih mau jalan, masih mau agak gantung sedikit ya, agak gandol sedikit.
karena itu pirnya terlalu keras pirnya ya. Nah jadi nggak enak juga. Jadi enaknya itu memang dioplos 2 racing 2 standar, itu biar enaknya untuk hariannya gitu. Nah jadi kalau udah pakai kopling ini, yang ada istilah lagi kopling melorot, yang mau jalan jauh mau mesin panas seperti apapun nggak ada istilah melorot, yang ada ngerasain lagi ya kopling melorot lampu merah itu jalan lagi nggak ada, jadi udah aman. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu saja untuk video kali ini. Mana tahu ada pertanyaan dari teman-teman ya, atau ada yang kurang jelas, atau teman-teman punya punya masalah, teman-teman bisa ketikkan saja di kolom komentar ya, jadi nanti bisa bisa saya bantu jawab apa permasalahannya ya, apa jawabannya. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menyaksikan.